Dari serangkaian nama para tokoh perintis yang menyebarkan Islam di Nusantara, nama Syekh Jumadil Kubro adalah salah satu sosok terpenting. Sebagian besar pendapat meyakini bahwa beliaulah bapak para wali di Nusantara dan Asia Tenggara. Tapi sampai sekarang masih terjadi perselisihan di antara para sejarawan tentang kisah hidup beliau. Bahkan identitas aslinya pun masih simpang siur. Uniknya, nama beliau hidup dalam tuturan masyarakat dan terlacak pula dalam dokumen-dokumen kuno Nusantara seperti Babat Tanah Jawi dan ditulis oleh para peneliti asing. Salah satu masalahnya, belum ada satu bukti arkeologis yang cukup otentik untuk menyibak kabut identitas sosok yang bernama Syekh Jumadil Kubro, seperti makam atau prasasti. Alih-alih makam beliau bertebaran cukup banyak di Pulau Jawa, bahkan sampai di Sulawesi. Semua makam-makam ini oleh penduduk setempat diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubro dan masih tetap disiarai hingga hari ini. Di Semarang, sebuah makam tua yang terletak di antara Tambak dan Terboyo diyakini penduduk sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Demikian juga di Desa Turgo di lereng Gunung Merapi terdapat juga makam yang diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Dan yang paling terkenal dan dianggap cukup otentik adalah makam di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Terakhir, sebagian masyarakat juga meyakini makam Syekh Jumadil Kubro ada di Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di Wajo, Sulawesi Selatan, masyarakat setempat cukup meyakini makam tersebut sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Terlebih ketika makam ini pernah juga disiarai oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hal ini juga diperkuat oleh penuturan sejarawan Martin van Braunesen yang mengatakan ada kemungkinan makam Syekh Jumadil Kubro yang asli justru terletak di Wajo, karena jejak terakhir dakwah beliau adalah di kawasan Kerajaan Goa. Tapi sayangnya, di antara sekian banyak makam tersebut di atas, tidak ada satupun bukti ataupun informasi arkeologis yang cukup akurat yang bisa dijadikan rujukan untuk melacak jejak dakwah Syekh Jumadil Kubro. Inilah salah satu hal yang membuat identitas beliau tetap samar. Bila ditilik dari namanya, menurut Martin van Braunesen yang dikutip oleh Agus Sunyoto, nama Jumadil Kubro sendiri adalah penamaan yang tidak lazim dalam kaidah bahasa Arab. Kata Arab kubro adalah kata sifat dalam bentuk mu'anas, bentuk superlatif dari kata kabir yang berarti besar. Bentuk kata mudzakkar yang sesuai adalah akbar. Martin menilai aneh kata Al-Kubro menjadi bagian nama seorang laki-laki. Karena itu ia berpendapat nama Jumadil Kubro adalah penyingkatan nama Najamuddin Al-Kubro yang dihilangkan bunyi suku kata pertamanya, sehingga menjadi Jumadil Kubro. Secara garis besar, terdapat dua versi cerita terkait sosok Syekh Jumadil Kubro, yaitu versi babat lokal dan sejarawan asing, dengan versi para syaid atau habaib. Kedua versi tersebut sengaja kita bedakan karena memiliki struktur narasi masing-masing yang kurang elok bila dicampur. Meskipun dalam beberapa aspek kedua versi tersebut bisa jadi saling mengisi, tapi di sisi lain saling bersilang pendapat. Untuk itulah kedua versi tersebut kita paparkan secara terpisah. Agus Sunyoto dalam karyanya berjudul Atlas Wali Songo cukup apik meramu informasi dari babat lokal ini. Menurut Babat Tanah Jawa, Syekh Jumadil Kubro adalah sepupu dari Sunan Ampel. Beliau hidup sebagai seorang pertapa di sebuah hutan di dekat Gresik. Keberadaannya sebagai pertapa juga tersebut dalam legenda masyarakat di lereng Gunung Merapi. Dalam legenda tersebut dikatakan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah seorang wali asal Majapahit yang menjadi pertapa di hutan lereng Gunung Merapi. Beliau dipercaya mencapai usia sangat tua hingga sempat menjadi penasihat dari Sultan Agung. Dalam Kronika Banten, sebagaimana dikutip oleh Agus Sunyoto, Syekh Jumadil Kubro digambarkan sebagai nenek moyang Sunan Gunung Jati.
Dikisahkan bahwa seorang putra Syekh Jumadil Kubro yang bernama Ali Nurul Alam tinggal di Mesir. Ali Nurul Alam memiliki putra bernama Syarif Abdullah, yang kemudian memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sementara itu, menurut Babat Tanah Cirebon, tokoh Syekh Jumadil Kubro dianggap sebagai leluhur Sunan Gunung Jati dan wali-wali lain seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Hal yang kurang lebih sama juga dituturkan dalam Kronika Gresik, di mana Syekh Jumadil Kubro dikatakan memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putra Syekh Jumadil Kubro yang bernama Syekh Maulana Ishaq dikirim ke Blambangan untuk melakukan islamisasi di sana. Sebagaimana diketahui, Syekh Maulana Ishaq sendiri merupakan ayah dari Sunan Giri. Dengan kata lain, Syekh Jumadil Kubro adalah kakek dari Sunan Giri. Berbeda dengan babat lokal, menurut Raffles dalam The History of Java yang mencatat kisah-kisah legenda dari Gresik, Syekh Jumadil Kubro disebutkan sebagai guru dari Sunan Ampel, bukan nenek moyang para wali sebagaimana disebut oleh babat lokal. Dikisahkan Raden Rahmat yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel pertama-tama datang dari Campa ke Palembang dan kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik dan mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Syekh Maulana Jumadil Kubro kemudian menyatakan bahwa kedatangannya telah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat, dan Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan agama Islam di pelabuhan timur Pulau Jawa. Jadi berdasarkan babat lokal, bisa dikatakan bahwa Syekh Jumadil Kubro memiliki hubungan darah dengan para wali songo, kecuali Maulana Malik Ibrahim. Menurut Muhammad Sultan Fatoni dalam buku Pintar Islam Nusantara, Syekh Jumadil Kubro menyebarkan Islam di Nusantara setelah wafatnya Maulana Malik Ibrahim pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi, dan sebelum Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang baru tiba di Jawa beberapa dasawarsa setelahnya. Artinya menurut versi ini, kiprah dakwah Syekh Jumadil Kubro di Pulau Jawa berlangsung di sekitar paruh pertama pada abad ke-15. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Raffles, sebenarnya tidak mengubah substansi dari tentang identitas Syekh Jumadil Kubro. Sekurang-kurangnya kita bisa memaknai bahwa selain bapak para wali, Syekh Jumadil Kubro merupakan sumber ilmu keislaman di Nusantara. Sebagaimana sejarawan sepakati bahwa dakwah Islam di Nusantara, khususnya yang dibawa para wali bercorak khas, sangat damai, adaptif dengan kebudayaan setempat, dan kental tradisi tasawuf. Bukan tidak mungkin karena narasi ilmu para pendakwah di Nusantara bersumber dari satu tradisi atau mungkin dari satu orang.